Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini yang ditempatkan pada malam itu kita sama-sama dapat melaksanakan zikir, istighosah, doa bersama. Ya, doa untuk hajat para jamaah dan juga doa untuk saudara kita yang kaum muslimin muslimat yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, yang sudah beberapa bulan ini ya dapatkan ujian dari Allah, yang keselamatan dari Zionis Israel. Nanti sama-sama kita doakan ya, mudah-mudahan yang telah gugur kaum muslimin muslimat yang ada di Palestina mudah-mudahan menjadi syuhada, meninggal dalam keadaan syahid. Dan bagi para pejuang-pejuang warga Palestina, mudah-mudahan sama-sama kita doakan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan doa kita bersama, mudah-mudahan ya, para Zionis Israel bisa dilenyapkan oleh Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit ya, ada kisah ya, saya akan menceritakan sebuah kisah ya. Kalau kita sama-sama berdoa, kalau doa kaum muslimin seluruh dunia, kalau kita kompak berdoa memohon kepada Allah ya, untuk para muslimin muslimatnya di Palestina ya, insya Allah kalau kita kompak, insya Allah doa kita pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah ya, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh ya, mendapatkan ujian cobaan dari Allah ya, umat Nabi Nuh itu paling umat yang susah sekali dibentuk, umat yang susah sekali untuk dinasehati, dikasih peringatan. Hanya ketika waktu itu Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh itu putus asa ya. Jadi keputusasaan itu Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, ya Allah, bukan Nabi Nuh, Anda berserah diri padamu. Aku sudah mengenalkan kaumku, ya, kata Nabi Nuh ya, sudah mengenalkan agamamu, sudah mengenalkan kebaikan, tetapi kaum ini sungguh sangat susah sekali untuk diatur. Dijawab oleh Allah, wahai Nuh, benar-benar kamu sudah menyerah, kata Allah. Kalau kamu sudah menyerah, apa yang kamu inginkan? Kata Nabi Nuh, ya Allah, saya berserah diri padamu. Kalau ingin kau turunkan bala, bencana, silakan ya Allah. Doa Nabi Nuh memohon kepada Allah. Dijawab oleh Allah, ya kalau memang itu adalah bala, kalau kau menginginkan sebuah bala di kaummu, kalau susah dibentuk,
Terus doa Nabi Nuh dikabulkan Allah, yaitu Nabi Nuh disuruh menanam ya sebuah pohon. Ya. Ketika waktu itu di pohon itu ditanamkan. Terus bagaimana? Pada keadaan tempat kaum Nabi Nuh tempat yang sangat habis sekali. Dan ketika itu Allah memberikan sebuah bibit pohon itu. Bibitnya dipelihara, setelah ditanam dipelihara oleh Nabi Nuh, dipupuk semacam. Dan ditanamnya pun di tengah kota. Jadi kaum zaman Nabi Nuh sampai berkata, Nabi Nuh ini benar-benar sudah gila. Nuh ini sudah gila, kata kawannya. Masa dia mau menanam pohon di tengah kota? Nah ini. Setelah lama-kelamaan, setelah bertahun-tahun, sampai beratus-ratus tahun, akhirnya tumbuhlah pohon itu menjadi besar. Tambah lagi pohon itu setelah dipotong, Allah memberikan ya jawaban kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal atau bantaran. Nah, ketika bantaran itu setelah pohon itu dipotong, dibuatlah bantaran oleh Nabi Nuh. Nah, membuat bantarannya di tengah kota semakin tambah mencemooh Nabi Nuh. Kata kaumnya Nabi Nuh waktu itu, ibaratnya Nuh itu membuat kapal kok di tengah kota. Semakin tambah gila Nabi Nuh, kata kaum-kaumnya ya zalim. Saat dibuat bantaran, kapal itu semakin sudah dibuat oleh Nabi Nuh. Nah, saya itu pada waktu itu kaumnya berbondong-bondong yang kaumnya yang zalim ya, karena mengikut Nabi Nuh sangat sedikit sekali. Ya. Dan kebanyakan kaum yang zalim. Setelah bantaran itu sudah jadi, sudah dibuat perahu, ya, kapal yang besar, ya. Akhirnya semua orang, ya, kaumnya itu yang zalim itu malah dibuat tempat toilet untuk kotoran, buang kotoran, kencing di situ, ya, BAB-nya di situ, ayo tempat itu jadi tempat kotoran. Bantarannya Nabi Nuh. Nah, ketika mau membuat lagi lantai yang kedua, perahu itu hanya karena banyak kotoran tadi, hanya Nabi Nuh berdoa pada Allah, ya Allah, bantaran sudah saya buat ya Allah dengan para pengikutku. Tetapi banyak sekali kotoran, tumpukan kotoran yang ada di kapal bahtera ini. Bagaimana cara membersihkan ya Allah, kata Nabi? Terus dijawab oleh Allah, ya, pokoknya tunggu saja. Jadi pada waktu itu di zaman itu ada seorang yang termasuk orang yang sangat zalim, ya. Pada waktu itu ada satu kaum yang benar-benar dengan Nabi Nuh itu sangat benci sekali. Sudah mencaci maki, memfitnah, tapi apa? Keadaan hatinya lumpuh. Sudah lumpuh, masih juga membenci Nabi, masih juga memfitnah Nabi. Ya, sudah lumpuh, namanya lumpuh tidak bisa berjalan. Tetapi karena dia itu termasuk orang kaya, jadi dia punya, bisa dia membayar orang untuk mau kemana, tinggal di bahasa kita di gendong berbokong di ini ya. Jadi pada waktu itu dia sangat benci sekali dengan Nabi Nuh. Pokoknya kebenciannya itu sampai mendarah daging. Hanya mengajak pengikutnya, antarkan aku, kata orang lumpuh itu. Aku mau ke tempat bahteranya Nabi Nuh. Aku mau buang kotoran di sana. Jadi diangkatlah di bokong. Ya. Akhirnya bahtera hanya pas ketika di bokong itu, ketika
BAB di sana, ya, orang pembenci yang tadi lumpuh tadi, akhirnya tanpa sengaja mau berdiri tegak nggak bisa karena BAB nggak mungkin yang pengikutnya tadi yang angkat tadi ikut ya, jadi nunggu di luar. Kalau itu pas lagi BAB itu mau berdiri tegak tidak bisa, akhirnya terpleset, jadi kena kotoran semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, kena kotoran semua, kena kotoran BAB-nya kaum yang lainnya juga. Tapi ketika itu apa? Keajaiban ya, keajaiban terjadi. Ternyata setelah kepleset itu ternyata bisa, walaupun sudah banyak kotoran ya di badannya, di tubuhnya, itu bisa tegak, hanya bisa berjalan. Sampai pengikutnya tadi yang bolong tadi terkejut, kok sudah bisa berjalan, sudah bisa ini tegak, bisa berjalan sendiri. Katanya iya. Jadi mereka menganggap bahwa kotoran itu memiliki ya khasiat, ya khasiat obat kan itu kan. Jadi karena kaumnya Nabi Nuh itu kaum yang sangat bengis, yang sangat bodoh, ya akhirnya menganggap sebuah kotoran itu bisa jadi obat. Akhirnya semua masyarakat tadi yang zalim tadi berbondong-bondong membersihkan, mengambil kotorannya itu, dianggap itu sebagai obat. Hanya sampai bahtera Nabi itu sampai bersih, sampai bersih mutlak, tidak ada kotoran lagi. Nah itulah karena doanya Nabi Nuh saya itu dibalikkan oleh Allah, ya. Yang tadinya membuang kotoran hanya membersihkan kotorannya sendiri. Nah itulah masalah. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kaumnya Nabi Nuh akhirnya ditenggelamkan semua. Hanya Allah berikan bencana sangat besar yang hujan yang tidak ada berbulan-bulan, hanya tenggelam semua kaum yang zalim tadi, kecuali binatang-binatang yang berpasangan-pasangan, masuk pengikut Nabi Nuh yang benar-benar taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disitulah kita bisa mengambil hikmah. Kalau kita benar-benar kita sama-sama ya, kita mohon kepada Allah, kita berdoa ya, khususnya kita doakan saudara-saudara kita yang dari Palestina ya. Kalau kita kompak benar-benar minta kepada Allah sungguh-sungguh, ya, itu akan menjadi ya doa yang mustajab ya. Kita doakan mudah-mudahan para Zionis Israel mudah-mudahan akan diberikan turunan bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa ya untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang ada di Palestina yang telah gugur, mudah-mudahan menjadi syuhada yang telah berjalan Allah fisabilillah. Mudah-mudahan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi pejuang-pejuang, bagi rakyat-rakyat yang masih menderita, mudah-mudahan penderitaan lekas menjadi kebahagiaan. Mari sama-sama kita doakan untuk seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita doakan untuk seluruh para jamaah Masjid Istiqlal Hikmah. Kita doakan untuk guru muasisnya, guru musiknya, penasehatnya, pembimbingnya, ketuanya, sekretarisnya, bendahara dan semua seksi-seksinya.
dan seluruh para jamaah, para santri yang sudah meluangkan waktunya untuk mengabdi, ya, untuk mengabdi di Majelis Zikir Syifaul Alamin, yang sudah meluangkan waktunya dengan keikhlasannya, dan seluruh para jamaahnya yang hadir pada malam hari ini, yang sudah melangkahkan kakinya dengan segenap hati, dengan keikhlasannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan dari mulai kita berangkat dari rumah, dari niat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga setelah kita pulang nanti sampai rumah, mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita akan menjadi pahala untuk diri kita, dan semoga amal kebajikan kita, langkah kita menuju Majelis Zikir Syifaul Hikmah sampai kita pulang, mudah-mudahan dicatat amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan mudah-mudahan iman kita semakin meningkat, dan mudah-mudahan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat, dan mudah-mudahan ketauhidan kita, keyakinan kita mudah-mudahan akan terbentuk atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita doakan juga untuk saudara kita yang lagi diberikan ujian, cobaan berupa penyakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara kita yang lagi diberikan ujian, cobaan berupa masalah, berupa fitnah, mudah-mudahan dengan doa kita pada malam hari ini, masalah mudah-mudahan didapatkan, dan mudah-mudahan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendapatkan fitnah, mudah-mudahan orang yang fitnah kita dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan untuk saudara kita semuanya, para jamaah keluarga besar kita, khususnya Majelis Zikir Syifaul Alamin, mudah-mudahan iman kita semakin meningkat, dan mudah-mudahan yang punya usaha, mudah-mudahan usahanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga yang memiliki hutang, mudah-mudahan lekas hutangnya, lekas terbayar dan lunas atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang memiliki riba, mudah-mudahan kita dibuatkan hatinya agar kita tidak menjalankan riba atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari sama-sama mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ibrahim yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum, la jadi la syadid. Ya. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita, kata Allah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi. Kalau ada yang hajat-hajat khusus silahkan ya,
Silakan memohon kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim sambil diangkat tangannya. Kalau ada wajah-wajah khususnya ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah yang Maha Beridho. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين